Halo teman-teman semua, selamat datang di Maun Govilian Channel. Kali ini kita akan bahas gambaran mengenai pelaksanaan seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jika kamu sedang mempersiapkan diri untuk ikut seleksi P3K, ada baiknya subscribe dulu ya. Channel ini akan membantu kamu mempersiapkan diri dengan memberikan informasi penting seputar seleksi P3K. Silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya. Seleksi P3K pertama kali dilakukan pada tahun 2019. Pada saat itu dibutuhkan berbagai macam jabatan P3K. Di antaranya adalah guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. Dan informasi terbaru, pada tahun 2021 dibutuhkan sebanyak 1 juta guru P3K. Sedangkan untuk jabatan P3K yang lain, kita masih tunggu pengumumannya. Kamu pasti sudah penasaran kan, bagaimana sih pelaksanaan seleksi P3K? Yuk, kita bahas gambaran pelaksanaan seleksi P3K. Secara umum, pelaksanaan seleksi penerimaan P3K dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu pendaftaran, seleksi, dan pengumuman hasil seleksi. Pertama, pendaftaran. Pendaftaran dilakukan secara nasional melalui website Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara atau SSC ASN. SSC ASN adalah situs resmi pendaftaran ASN secara nasional sebagai pintu pendaftaran pertama seleksi ASN ke seluruh instansi baik pusat maupun daerah dan dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia sebagai panitia seleksi penerimaan nasional. SSC ASN dapat diakses dengan alamat sscsn.bkn.go.id. Sebelum melakukan pendaftaran, kamu akan diminta untuk membuat akun SSC ASN. Setelah berhasil membuat akun SSC ASN, barulah kamu bisa mendaftar seleksi penerimaan P3K, melengkapi syarat pendaftarannya, dan mengikuti prosedur selanjutnya. Kedua, seleksi. Seleksi terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama, seleksi administrasi. Tahap kedua, seleksi kompetensi. Dan tahap ketiga, seleksi wawancara. Seleksi kompetensi terdiri dari 3 jenis, yaitu kompetensi teknis, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi manajerial. Pada seleksi administrasi, kamu akan diminta untuk upload data persyaratan seleksi P3K pada website SSC ASN. Jika dinyatakan lulus, kamu bisa melanjutkan proses administrasi ini ke instansi yang kamu lamar. Proses selanjutnya terkait administrasi ditentukan oleh instansi masing-masing. Selanjutnya, seleksi kompetensi. Pertama, kompetensi teknis. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kedua, kompetensi sosial kultural. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi,
dan jabatan. Ketiga, kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Total jumlah soal adalah 100. Kompetensi teknis terdiri dari 40 soal dengan bobot jawaban benar bernilai 3 dan salah bernilai 0. Kompetensi manajerial terdiri dari 40 soal dengan bobot jawaban benar bernilai 1 dan salah bernilai 0. Kompetensi sosial kultural terdiri dari 10 soal dengan bobot jawaban benar bernilai 2 dan salah bernilai 0. Wawancara terdiri dari 10 soal dengan bobot jawaban benar bernilai 3, 2, dan 1. Tidak menjawab bernilai 0. Peserta berhak ikut wawancara apabila memenuhi nilai ambang batas pada seleksi kompetensi. Selengkapnya mengenai ambang batas kita bahas di video selanjutnya ya. Seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan dengan sistem CAT atau Computer Assisted Test, yaitu sistem tes dengan menggunakan komputer. Keunggulannya, jika sudah selesai, kamu bisa langsung lihat hasil tesnya di layar monitor komputer kamu sendiri. Ketiga, pengumuman hasil seleksi. Hasil seleksi diumumkan secara transparan melalui website SSCISN dan website instansi yang dilamar. Pengumuman hasil seleksi menampilkan nilai seluruh peserta, baik yang dinyatakan lolos maupun tidak. Jika kamu dinyatakan lolos, proses selanjutnya adalah melakukan pemberkasan untuk diangkat menjadi P3K di instansi yang kamu lamar. Selamat! Pembahasan kali ini selesai. Sampai jumpa di bahasan selanjutnya. Selamat mempersiapkan diri. Semoga dimudahkan ya. Amin.